untuk mengatasinya kita harus mencari faktanya yang menurut kita ini mitos, harus kita ubah, harus kita cari fakta yang sebenarnya. Misalkan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, faktanya sebenarnya yang terjadi di dunia adalah kurang uang adalah akar segala kejahatan, karena lebih banyak tindakan kriminal seperti pembunuhan, kemudian penipuan, pencurian, kemudian penjualan barang haram ini didorong oleh motif kurang uang ya, karena kemiskinan. Biasanya bukan karena uangnya, tapi karena orang merasa kurang uang, jadi melakukan tindak kejahatan. Kemudian banyak uang bikin jadi jahat. Sebenarnya uang hanya kaca pembesar ya, yang menunjukkan diri kita sesungguhnya. Kalau kita memang dasarnya tamak, ya, licik, kemudian dapat uang ya makin tamak dan licik. Tapi kalau aslinya nih orangnya ramah, pemurah, penuh cinta, baik hati, ya makin ramah, makin pemurah, makin penuh cinta, dan makin baik hati. Uang hanya jadi kaca pembesar. Dasarnya apa, itu dia semakin menjadi. Uang bukan segalanya ya, tapi saat ini segalanya butuh uang ya. Faktanya begitu. Tanpa uang tidak bisa memaksimalkan apa yang penting dalam hidup, seperti misalkan agama. Kalau punya uang lebih banyak sedekah gitu, keluarga lebih bisa membahagiakan keluarga, karir bisa banyak belajar, banyak meningkatkan diri, jadi kita karir juga semakin meningkat. Kesehatan ya sudah jelas ya, semua produk kesehatan sekarang mahal ya. Kemudian cinta pada pasangan, kita bisa mencintai dengan lebih maksimal, dan kontribusi pada lingkungan, kita bisa lebih berkontribusi pada lingkungan ketika kita punya uang. Kemudian banyak uang jauh dari agama. Sekali lagi, uang hanya menunjukkan diri kita yang aslinya, yang sejati. Banyak nabi dipercaya mengelola banyak uang ya. Jadi uang tidak menjauhkan dari agama sebenarnya, karena uang bagi mereka hanyalah titipan Tuhan. Mereka tidak berani menolak titipan. Jadi kalau uang membuat jauh dari agama, tentu nabi-nabi tidak akan mau menerima amanah ya, tidak mau menerima titipan Tuhan itu. Tapi yang membuat kita jauh atau dekat itu bukan uang, tapi diri kita sendiri. Uang hanya memperbesar jati diri orang itu. Uang tidak bisa membeli cinta. Kadang uang tidak bisa membeli cinta, tapi tadi cinta akan jauh lebih manis, lebih indah gitu, bisa diungkapkan dengan kalau kita punya uang ya. Kemudian banyak uang karena menyembah uang. Nah tadi ya, kurang uang malah bisa membuat orang menuhankan uang ya. Orang mau mengerjakan pekerjaan yang dibencinya. Bahkan orang kadang lebih takut kurang uang dibanding Tuhan gitu ya. Buktinya apa? Orang korupsi gitu ya, mereka itu karena takut kurang uang, tidak takut Tuhan gitu ya. Mengorbankan martabat, kesehatan, dan keluarganya ya, nggak punya martabat lagi, terang-terangan gitu nyolong. Nah banyak uang teman berkurang. Nah sekali lagi, teman itu ada yang sejati, ada yang tidak sejati ya. Nah kalau yang sejati itu tidak melihat kita kaya atau miskin ya. Kalau teman itu menjauh karena kamu punya banyak uang, itu berarti karena memang bukan teman sejati, bukan teman yang baik. Tapi kalau memang baik, dia akan tetap ada walaupun kaya, walaupun miskin gitu ya. Tapi memang orang cenderung berteman dengan pemikiran yang sama. Biasanya itu yang menjauh karena sudah punya pikiran yang tidak sama gitu ya. Kemudian uang bikin putus saudara. Orang yang kurang uang akan rebutan warisan hingga tega putus saudara. Tapi banyak orang yang ternyata warisannya banyak gitu ya. Warisannya banyak, dia sendiri tapi punya banyak. Dia sudah punya 10 miliar, warisannya cuma 10 juta. Berebut? Tentu tidak ya. Apalagi sampai putus hubungan saudara demi 10 juta, padahal dia punya 10 miliar gitu ya. Ya tapi memang tadi bukan karena uang jadi putus saudara, tapi memang saudaranya sendiri mungkin memang tidak ingin jadi saudara gitu. Memang orangnya aslinya seperti itu, bukan karena uangnya, tapi memang sudah aslinya seperti itu. Oke, banyak uang banyak masalah, betul ya, tapi lebih banyak masalah yang ditimbulkan karena kurang uang ya. Ini dari pengalaman saya, banyak orang kesehatannya menurun ya karena uang, kemudian keluarganya jadi berantakan karena kurang uang ya. Kemudian asmara, karir, hingga kejiwaan. Banyak orang depresi, stres, cemas itu karena kurang uang. Jarang yang banyak uang itu dia depresi atau cemas gitu ya. Ada sih beberapa, tapi tidak sebanyak yang kurang uang. Jadi lebih banyak orang kurang uang itu bermasalah daripada yang banyak uang.
Oke, uang tidak menyelesaikan masalah, betul. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, betul ya. Saya setuju. Tapi kurang uang juga masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa ngurangin masalah, itu salah satunya adalah sebaiknya masalah kurang uang. Ya, setidaknya kalau kita ada uang gitu ya, satu masalah berkurang, yaitu masalah kurang uang gitu ya. Nah, banyak uang itu licik dan picik. Memang ada orang yang seperti itu ya. Memang, saya akui memang ada orang yang licik dan picik gitu ya. Tapi ada juga yang punya banyak uang karena ngasih manfaat, ya, memudahkan hidup orang lain. Kemudian dia meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Kita tinggal pilih ya, mau ikut jalur yang licik dan picik atau mau jalur manfaat prestasi gitu ya. Nah, lanjut, uang tidak bisa beli bahagia. Betul, ada orang yang punya banyak uang dan tidak bahagia, tapi sebaliknya tidak punya uang juga tidak bahagia juga ada gitu. Jadi tidak ada hubungannya bahagia sama uang. Ya, nggak punya uang bahagia ada, punya uang tidak bahagia ada. Ya, tidak ada hubungannya. Punya uang bahagia ada juga. Ya, tidak punya uang tidak bahagia juga ada. Jadi pilih yang bahagia dan punya uang kalau boleh. Ya. Kalau misalkan uang bisa membuat jadi lebih bahagia, misalkan nggak punya uang lebih bahagia, coba berani nggak lebih bahagia lagi, jadi lebih miskin lagi? Banyak yang tidak berani biasanya. Oke, lanjut ya. Cari uang atau kerja itu susah, betul, kalau tidak punya nilai tambah dan tidak tahu caranya. Ya, saya tidak bakat pegang uang. Nah, mengelola uang itu bukan bakat ya, tapi hasil dari belajar, berusaha dengan cerdas dan gigih. Setiap orang bisa belajar asal mau. Misal, bisa baca. Coba dulu kita nekat gitu ngomong, oh saya nggak bakat baca gitu. Bisa nggak baca? Tentu jadi tidak bisa gitu ya, karena kita sendiri yang membuat jadi tidak bisa. Ya, baca bukan bakat ya, baca itu karena latihan. Orang yang banyak uang itu pelit. Nah, sekali lagi uang hanya menunjukkan diri kita yang sejati. Ada orang yang memang dasarnya pelit gitu. Jadi bukan karena punya uang jadi pelit, tapi memang dasarnya pelit aja, udah gitu. Uang tidak mengubah sifat, hanya memperjelas. Ya, tapi ada orang yang banyak uang tidak pelit, banyak. Tidak punya uang pelit juga banyak. Nah, kita tinggal pilih mau jadi yang mana. Oke. Lanjut ya, rezeki sudah diatur Tuhan, tidak perlu urusi uang. Setuju, rezeki sudah diatur Tuhan, tapi masuk menata dan mengelola apa yang sudah diberikan itu nggak penting, itu penting ya. Rezeki, kita dapat rezeki diatur dan dikelola, itu amanah gitu ya menurut saya. Saya tidak tahu sih Anda gimana, tapi saya nggak berani untuk menyepelekan apapun pemberian Tuhan. Nanti takut ditanya gitu, misalkan Anda dapat rezeki terus kok nggak diatur, nggak dikelola gitu. Saya nggak berani. Kalau Anda, saya nggak tahu. Tapi kalau saya nggak berani gitu ya. Nah, ini yang paling sering. Saya nabungnya nanti aja kalau udah punya banyak uang. Nah, fakta, penghasilan dan kemampuan nabung tidak sama. Ada orang yang penghasilannya kecil bisa nabung, dan ada orang yang penghasilannya besar tidak pernah bisa nabung. Kemampuan menyisihkan ini harus dilatih, apalagi ketika penghasilan masih kecil. Karena yang sering terjadi adalah makin besar penghasilan, pengeluaran juga ikut besar gitu ya. Jadi tidak ada hubungan nanti penghasilan udah besar baru bisa nabung, enggak juga. Ya, banyak orang yang penghasilannya besar malah nggak bisa nabung gitu, karena ini keterampilan, ini kebiasaan yang harus dilatih. Sejak kapan? Sejak penghasilannya masih kecil. Oke, lanjut. Saya belanja untuk membahagiakan keluarga. Setuju, keluarga harus bahagia, tapi kalau harus memilih barang atau kesenangan atau masa depan, jadi pilih nih antara barang atau kesenangan, satunya lagi masa depan, pilih mana ya? Jelas lah pilih masa depan. Oke. Lanjut, saya sudah terlalu tua, saya terlambat nih. Tidak pernah terlambat untuk mulai. Tidak peduli berapa usianya, yang paling penting adalah mulai sekarang. Kalau ada utang, dilunasin secepatnya, baru kita bisa mulai mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Saya masih muda, nanti aja. Nah, ini dia nih. Ini berani-beraninya ngaku muda ya. Karena umur tidak ada yang tahu loh.